Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Tak puas hasil musyawarah penetapan jumlah anggota BAMUS, kantor Nagari Lingkuang Awa Baru disegel. Berulang kali berbuat mesum di sekolah, keluarga korban laporkan pacar anaknya ke polisi. Objek wisata Bukit Cinangkia di Kabupaten Solo menyuguhkan wahana yang memacu adrenalin dan panorama nan indah. Musyawarah pembentukan panitia seleksi Badan Musyawarah Nagari Lingkuang Awa Baru terjadi perbedaan pendapat dalam penetapan jumlah anggota Badan Musyawarah Nagari dan berujung dengan penyegelan kantor Nagari Lingkuang Awa Baru. Karena kecewa dengan keputusan rapat tersebut, warga dan tokoh masyarakat setempat menyegel kantor Nagari Lingkuang Awa Baru, Kecamatan Pasaman. Salah seorang tokoh masyarakat mengatakan penyegelan itu merupakan bentuk kekecewaan mereka terhadap pemerintah Nagari. Pasalnya, warga menginginkan jumlah anggota BAMUS minimal 7 orang dan maksimal 9 orang, sesuai dengan Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Musyawarah Desa. Namun pihak Nagari hanya menetapkan 5 orang anggota BAMUS sesuai dengan peraturan Bupati. Kalau kami menginginkan sesuai dengan jumlah kota masyarakat kami. Itu berapa itu Pak? Berapa orang Pak? Ya jumlah penduduk di atas 6.000 ya jelaslah 9. Jadi sekarang sesuai edaran Bupati hanya 5 orang bisa? 5 orang, karena keterbatasan anggaran katanya. Sementara menurut Sekretaris Nagari Lingkuang Awa Baru, pihaknya berpedoman kepada peraturan Bupati. Hal ini juga disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia. Setujui dulu hari itu kelompok yang tidak setuju itu masalah jumlah BAMUS. Jumlah BAMUS sedangkan dalam Perbuk itu cuma 5, mereka minta 7. Jadi kami sebagai pihak Nagari tentu kami mengikuti bagaimana Perbuk yang dan edaran yang telah dibuat oleh Bupati, itu yang kami lakukan. Akibat penyegelan tersebut, aktivitas pegawai kantor Nagari Lingkuang Awa Baru lumpuh total selama 1 hari penuh. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Kebakaran ini terjadi di permukiman padat, tepatnya di belakang Pasar Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, pusat kota Padang. Kobaran api cepat membesar dan menjalar karena di lokasi ini terdapat rumah-rumah penduduk yang rapat. Sebagian besar rumah yang terbakar adalah rumah semi permanen dan rumah kayu yang mudah terbakar. 10 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Jalan yang sempit menyulitkan upaya pemadaman. Petugas bersama warga setempat berusaha keras agar kebakaran tidak meluas. Setelah 1 jam, api baru bisa dipadamkan. 1 sepeda motor yang berada di dalam salah satu rumah yang terbakar berhasil dievakuasi warga. Namun tak banyak barang-barang yang bisa diselamatkan. Dari hitungan petugas, setidaknya 9 petak rumah ludes terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Lokasi di belakang Pasar Simpang Haru atau di Sawan Timur. Kemudian kami langsung turunkan armada. Jumlah armada sampai saat sekarang lebih kurang ada 10 kami turunkan, dan lama pemadaman tadi ada sekitar 1 jam dan sekarang sudah masuk proses pendinginan. Yang terbakar adalah rumah yang berada di belakang pasar karena kondisi rumah juga rapat sehingga api cepat merambat ke yang lain. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Kerugian yang ditimbulkan peristiwa ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Alfi melaporkan dari Padang.
Anggota BPBD Pasaman Barat, PMI, dan warga mengevakuasi sisa-sisa pohon yang menimpa 2 rumah warga di Nagari Pinaga, Awakunyang, Kecamatan Pasaman pada Selasa pagi. Sebuah rumah semi permanen ambruk dan hanya menyisakan lantai. Sementara 1 rumah permanen lainnya rusak sedang. Tim gabungan harus memotong batang pohon tersebut karena ukurannya yang besar, menjadi bagian-bagian yang kecil. Ada 4 batang pohon yang tumbang, yaitu 1 batang pohon mangga, 2 batang pohon sawit, dan sebatang pohon kelapa. Peristiwanya terjadi pada Senin malam. Ketika itu hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Pasaman Barat. Selain di Nagari Pinaga, angin kencang juga merusak sebuah rumah semi permanen di Nagari Kajai, Kecamatan Talamau. Haru tangis keluarga tidak terbendung lagi. Pasalnya, rumah mereka rata dengan tanah. Kini pemilik rumah dan keluarganya menumpang di rumah famili mereka. Karena tinggal sementara di sinilah tempat kakak-kakak ini kan. Ya, keluarga lah. Telah terjadi angin kencang yang mengakibatkan robohnya 2-3 unit rumah. Yang pertama di Kampung Alang Kenegarian Kajai, yang kedua di Kenegarian Pinaga Ukunyang, yang mengakibatkan tertimpanya 1 buah unit rumah oleh pohon yang sekarang sudah kami bersihkan bersama dengan pihak negari dan masyarakat setempat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun, 1 orang dibawa ke rumah sakit akibat luka ringan karena tertimpa reruntuhan rumah. Kerugian seluruhnya diperkirakan mencapai 300 juta rupiah. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Petugas Badan Pusat Statistik Pesisir Selatan mendatangi para petani di Kecamatan Lengayang hari Sabtu pekan lalu. Kedatangan para petugas BPS Pesisir Selatan ini untuk mendata para petani terkait pertanian mereka. Bukan hanya kepada petani, petugas BPS Pesisir Selatan ini juga menemui para peternak di Lengayang. Hal yang sama mereka tanyakan terkait dengan peternakan. Sensus pertanian ini dilakukan selama 2 bulan sejak tanggal 1 Juni hingga tanggal 31 Juli mendatang. Ada 7 subsektor yang akan didata, mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian. Pada sensus pertanian 2023 ini, pelaku usaha pertanian di seluruh Indonesia akan didata, baik unit usaha pertanian perorangan, unit usaha kelompok, serta perusahaan pertanian berbadan hukum. Para petani dan peternak menduga sensus pertanian 2023 ini untuk pendataan bagi mereka yang akan mendapatkan bantuan, baik itu berupa bibit, pupuk, pakan, dan lain sebagainya. Pendapat saya itu mungkin baiklah untuk kehidupan masyarakat petani. Contoh kalau ada soal bantuan pupuk subsidi atau peternakan, mungkin lebih baik mungkin. Jadi kegunaan sensus pertanian mungkin tujuan mungkin untuk itu mungkin. Kita sudah melakukan usaha pertanian di rumah tangga, maksudnya di padi ya, dari 2004 ya. Dari 2004 ya. Mulai sampai sekarang itu. Ya, untuk di sini ada bantuan benih padi ya, mungkin sebelumnya tahun-tahun 2007 dan kemarin juga ada bantuan irigasi ya untuk kelompok tani. Untuk sekarang ya kami sebagai petani juga ada kartu tani ya, yang membantu subsidi pupuk, NPK dan urea. Hasil sensus pertanian akan menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan pemerintah dalam sektor pertanian, seperti pembagian bibit dan subsidi pupuk agar tepat sasaran. Karena menurut masyarakat selama ini, pembagian bibit gratis dan subsidi kurang tepat sasaran.
Nah, tujuannya untuk menyediakan data-data dasar tentang seluruh sektor pertanian yang akan digunakan oleh pemerintah dalam perencanaan pembangunan di sektor pertanian. Nah, bagi BPS juga merupakan benchmark untuk pendataan secara survei di tahun-tahun berikutnya. Sensus pertanian tahun ini adalah sensus ke-7 yang dilaksanakan oleh BPS dimulai sejak tahun 1963. Sebanyak 425 petugas dikerahkan untuk pesisir selatan yang tersebar di 15 kecamatan yang ada di pesisir selatan. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan.